Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dan kali ini kami akan mempresentasikan tentang chapter 19 dan 20 dengan anggota kelompok, yaitu yang pertama adalah ada Galih Parmataluli, yang kedua ada Farhana Zani, dan yang ketiga saya sendiri Muhammad Ilham Hairoli. Accounting for income tax. Perusahaan harus mengajukan pengembalian pajak pendapatan mengikuti pedoman yang dikembangkan oleh otoritas pajak yang sesuai. Karena IFRS dan peraturan pajak berbeda dalam beberapa hal, seringkali jumlah yang dilaporkan untuk hal berikut akan berbeda. Yang pertama, beban pajak penghasilan atau IFRS dan pajak penghasilan terutang atau otoritas pajak. Additional issues. Perbedaan spesifik, yaitu yang pertama perbedaan sementara. Perbedaan temporer kena pajak, kewajiban pajak tangguhan, dan yang kedua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atau aset pajak tangguhan. Temporary differences, pendapatan atau keuntungan dikenakan pajak setelah diakui dalam pendapatan keuangan. Suatu aset, misalkan piutang atau investasi, dapat diakui untuk pendapatan atau keuntungan yang akan menghasilkan jumlah kena pajak di tahun-tahun mendatang ketika aset terbaru dipulihkan. Contoh yang pertama, penjualan dicatat dengan basis akrual untuk tujuan pelaporan keuangan dan berdasarkan angsuran atau tunai untuk tujuan perpajakan. Yang kedua, kontrak dicatat dengan metode persentase penyelesaian untuk tujuan pelaporan keuangan dan metode pemulihan biaya atau metode laba nol untuk tujuan perpajakan. Yang ketiga, investasi dicatat dengan metode ekuitas untuk tujuan pelaporan keuangan dan metode biaya untuk tujuan perpajakan. Yang keempat, keuntungan konversi aset non-moneter yang diakui untuk tujuan pelaporan keuangan tetapi ditangguhkan untuk tujuan perpajakan. Yang terakhir, keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi untuk tujuan pelaporan keuangan atau termasuk penggunaan opsi nilai wajar tetapi ditangguhkan untuk tujuan perpajakan. Beban atau kerugian dapat dikurangkan setelah diakui dalam pendapatan keuangan. Liabilitas atau aset kontra dapat diakui untuk beban atau kerugian yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang ketika liabilitas tersebut diselesaikan. Contohnya, yang pertama kewajiban garansi produk, yang kedua taksiran kewajiban terkait dengan operasi atau restrukturisasi yang dihentikan, yang ketiga akrual litigasi, yang keempat beban piutang tak tertagih yang diakui dengan menggunakan metode penyisihan untuk tujuan pelaporan keuangan, metode penghapusan langsung yang digunakan untuk tujuan perpajakan, yang kelima beban kompensasi berbasis saham, dan yang keenam kerugian yang belum direalisasi untuk tujuan pelaporan keuangan atau termasuk pengguna opsi nilai wajar tetapi ditangguhkan untuk tujuan perpajakan. Pendapatan atau keuntungan dapat dikenakan pajak sebelum diakui dalam pendapatan keuangan. Kewajiban dapat diakui atas pembayaran uang muka barang atau jasa yang akan diberikan di tahun-tahun mendatang. Untuk tujuan perpajakan, uang muka termasuk dalam pendapatan kena pajak setelah menerima uang tunai. Pengorbanan di masa depan untuk menyediakan barang atau jasa, atau pengembalian dana di masa mendatang kepada mereka yang membatalkan pesanan mereka, yang menyelesaikan kewajiban akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang. Sebagai contoh, yang pertama ada langganan diterima di muka, yang kedua tanda terima sewa di muka, yang ketiga penjualan dan sewa balik untuk tujuan pelaporan keuangan atau penangguhan pendapatan, tetapi dilaporkan sebagai penjualan untuk tujuan perpajakan. Yang keempat yaitu kontrak dibayar di muka dan royalti diterima di muka. Beban atau kerugian dapat dikurangkan sebelum diakui dalam pendapatan keuangan. Biaya suatu aset
mungkin telah dikurangkan untuk tujuan pajak lebih cepat daripada pengeluaran untuk tujuan pelaporan keuangan. Jumlah yang diterima pada pemulihan masa depan dari jumlah aset untuk pelaporan keuangan atau melalui penggunaan atau penjualan akan melebihi basis pajak yang tersisa dari aset dan dengan demikian menghasilkan jumlah kena pajak di tahun-tahun mendatang. Contoh yang pertama, properti yang dapat didepresiasikan, sumber daya yang dapat habis, dan benda tidak berwujud. Yang kedua, pendanaan pensiun yang dapat digunakan melebihi biaya. Yang ketiga, biaya dibayar di muka yang dipotong dan pengembalian pajak dalam metode periode pembayaran. Yang terakhir, biaya pengembangan yang dipotong dari pengembalian pajak dalam periode pembayaran. Specific difference, aspek asal dan balik dari perbedaan sementara. Perbedaan temporal yang berasal adalah perbedaan awal antara dasar buku dan dasar pengenaan pajak dari suatu aset dan atau liabilitas. Membalikkan perbedaan terjadi ketika menghilangkan perbedaan temporal yang berasal dari periode sebelumnya dan kemudian menghilangkan pengaruh pajak terkait dari akun pajak tangguhan. Perbedaan permanen. Hasil dari item itu yang pertama masuk ke dalam pendapatan keuangan sebelum pajak, tetapi tidak pernah menjadi pendapatan kena pajak. Atau yang kedua masuk ke dalam pendapatan kena pajak, tetapi tidak pernah menjadi pendapatan keuangan sebelum pajak. Yang ketiga hanya memengaruhi periode terjadinya. Yang keempat, jangan menimbulkan jumlah kena pajak atau yang dapat dikurangkan di masa depan. Yang kelima, tidak ada konsekuensi pajak tangguhan yang harus diakui. Permanent difference. Item diakui untuk tujuan pelaporan keuangan tetapi tidak untuk tujuan perpajakan. Contoh, yang pertama bunga diterima atas beberapa jenis kewajiban pemerintah, beban yang timbul untuk memperoleh penghasilan bebas pajak, denda dan biaya akibat pelanggaran hukum, sumbangan amal diakui sebagai biaya tetapi terkadang tidak dapat digunakan untuk tujuan pajak. Item diakui untuk tujuan pajak tetapi tidak untuk tujuan pelaporan keuangan. Yang pertama, persentase penipisan sumber daya alam yang melebihi biaya. Yang kedua, pemotongan dividen yang diterima dari perusahaan lain. Terkadang dianggap bebas pajak. Specific difference, lakukan hasil berikut. Jumlah pengurangan masa depan sama dengan aset pajak tangguhan, jumlah kena pajak masa depan sama dengan kewajiban pajak tangguhan, perbedaan permanen. Yang pertama, sistem penyusutan dipercepat digunakan untuk tujuan perpajakan dan metode penyusutan garis lurus digunakan untuk tujuan pelaporan keuangan. Jumlah kena pajak di masa mendatang dan kewajiban. Seorang tuan tanah mengumpulkan sejumlah uang sewa di muka. Sewa yang diterima dikenakan pajak pada periode saat diterima, yaitu jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan dibagi aset. Yang ketiga, beban-beban timbul untuk memperoleh penghasilan bebas pajak, yaitu perbedaan permanen. Biaya jaminan dan jaminan deestimasi diakrual untuk tujuan pelaporan keuangan. Jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan dengan aset. 5. Penjualan angsuran investasi dicatat dengan metode akrual untuk tujuan pelaporan keuangan dan metode angsuran untuk tujuan perpajakan. Jumlah kena pajak di masa mendatang sama kewajiban. Dan yang keenam, bunga diterima atas investasi dan kewajiban pemerintah bebas pajak, perbedaan permanen. Additional issues. Pertimbangan tarif pajak masa depan. Perusahaan harus mempertimbangkan perubahan tarif pajak yang berlaku saat ini, yang menjadi efektif untuk tahun-tahun mendatang tertentu jika menentukan tarif pajak yang akan diterapkan pada perbedaan temporer yang ada. Jika tarif baru belum diberlakukan untuk tahun-tahun mendatang, Weng harus menggunakan tarif saat ini. Tax rate consideration.
Revisi tarif pajak masa depan. Ketika perubahan tarif pajak diberlakukan, perusahaan harus segera mencatat pengaruh terhadap akun pajak penghasilan tangguhan yang ada. Perusahaan melaporkan efek sebagai penyesuaian terhadap beban pajak penghasilan selama periode perubahan. Financial Statement Presentation. Laporan posisi keuangan, aset pajak, tangguhan, dan liabilitas pajak tangguhan juga diakui dan diukur secara terpisah, tetapi mungkin saling hapus dalam laporan posisi keuangan. Aktiva pajak, tangguhan bersih atau kewajiban pajak, tangguhan bersih dilakukan pada bagian tidak lancar pada laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi perusahaan mengalokasikan beban atau manfaat pajak pendapatan ke yang pertama, melanjutkan operasi, yang kedua operasi yang dihentikan, yang ketiga penghasilan komprehensif lainnya, dan yang keempat penyesuaian periode sebelumnya. Income statement, komponen beban atau manfaat pajak penghasilan dapat diikuti. Yang pertama, beban atau manfaat pajak saat ini. Yang kedua, setiap penyesuaian yang diakui dalam periode pajak kini periode lalu. 3. Jumlah beban manfaat pajak tangguhan terkait dengan asal mula dan pemulihan perbedaan temporer. Yang keempat, jumlah beban atau manfaat pajak tangguhan terkait dengan perubahan tarif pajak atau pengenaan pajak baru. Yang kelima, jumlah manfaat yang timbul dari rugi pajak yang belum diakui sebelum kredit pajak atau perbedaan temporer periode yang lalu yang digunakan untuk mengurangi beban pajak kini dan tangguhannya. Ini soal dan jawaban KPT 19. Yang pertama, in 2019, Amirat Corporation had pre-tax financial income of $168.000 and taxable income of $120.000. The difference is due to the use of different depreciation methods for tax and accounting purpose. The effective tax rate is 40%. Compute the amount to be reported as income tax payable at Desember 31, 2019. Dan yang kedua, Oxford SA begin operation in 2019 and report pre-tax financial income of $225.000 euro for the year. Oxford tax depreciation exceeded its book depreciation by 40.000 euro. Oxford tax rate for 2019 and years after is 30%. It is Desember 31, 2019. Statement of financial position. What amount of deferred tax liability shall be reported? Untuk jawaban yang nomor 1, yaitu tax income sebesar 120.000, tax rate-nya itu dikali 40%, income tax payable-nya jadinya yaitu 120.000 dikali 40%, yaitu sebesar 48.000 untuk income tax payable-nya. Dan yang jawaban untuk nomor 2, excess depreciation on tax return sebesar 40.000 dan dengan tax rate-nya sebesar 30%, yaitu menghasilkan deferred tax liability, yaitu 40.000 dikali 30 sebesar 12.000. Chapter 20, Fundamental of Possession Plan Accounting. Program pensiun adalah pengaturan di mana pemberi kerja, pemberi manfaat, atau pembayaran kepada pensiunan karyawan untuk layanan yang mereka berikan selama tahun kerja mereka. Akuntansi pensiun dapat dibagi dan diperlakukan secara terpisah sebagai akuntansi untuk pemberi kerja dan akuntansi untuk dana pensiun. Perusahaan atau pemberi kerja adalah organisasi yang mensponsori program pensiun ini, menimbulkan biaya dan
memberikan kontribusi kepada dana pensiun. Dana atau program pensiun adalah entitas yang menerima kontribusi dari pemberi kerja, mengelola aset pensiun, dan melakukan pembayaran manfaat kepada pensiunan atau penerima pensiun. Rencana kontribusi yang ditetapkan. Dalam program iuran pasti, pemberi kerja setuju untuk berkontribusi pada pewalian pensiun sejumlah tertentu setiap periode. Berdasarkan formula, rumus ini dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, masa kerja karyawan, keuntungan pemberi kerja, dan tingkat kompensasi. Rencana tersebut hanya menjelaskan kontribusi pemberi kerja, tidak ada janji tentang manfaat akhir yang dibayarkan kepada karyawan. Rencana manfaat pasti. Program imbalan pasti menguraikan manfaat yang akan diterima karyawan saat mereka pensiun. Manfaat ini biasanya merupakan fungsi dari masa kerja karyawan dan tingkat kompensasi di tahun-tahun menjelang pensiun. Untuk memenuhi komitmen imbalan pasti yang akan timbul pada masa pensiun, perusahaan harus menentukan berapa besar iurannya saat ini, atau perhitungan nilai waktu uang. Perusahaan dapat menggunakan banyak pendekatan kontribusi yang berbeda. Namun, periode pendanaan harus menyediakan cukup uang pada saat pensiun untuk memenuhi manfaat yang ditentukan oleh program tersebut. Peran aktuaris dalam akuntansi pensiun. Masalah yang terkait dengan program pensiun melibatkan pertimbangan matematis yang rumit. Oleh karena itu, perusahaan memperkerjakan aktuaris untuk memastikan bahwa program pensiun sesuai dengan kelompok karyawan yang tercakup. Aktuaris adalah individu yang dilatih untuk memprogram sertifikat yang panjang dan ketat untuk menetapkan kemungkinan kejadiannya di masa depan dan dampak keuangannya. Industri asuransi memperkerjakan aktuaris untuk menilai risiko dan memberi nasihat tentang pengaturan premi dan aspek lain dari polis asuransi. Pemberi kerja sangat bergantung pada aktuaris untuk membantu mengembangkan, melaksanakan, dan mendanai dana pensiun. Ukuran kewajiban, pendekatan alternatif. Sebagian besar setuju bahwa kewajiban pensiun pemberi kerja adalah kewajiban kompensasi tanggungan yang dimilikinya kepada karyawan atas jasanya berdasarkan ketentuan program pensiun. Namun mengukur kewajiban itu tidak sederhana itu karena ada cara alternatif untuk mengukurnya. Salah satu ukuran kewajiban pensiun adalah mendasarkannya hanya pada manfaat yang diberikan kepada karyawan. Manfaat tetap adalah manfaat yang berhak diterima karyawan meskipun ia tidak memberikan layanan tambahan kepada perusahaan. Sebagian besar program pensiun mensyaratkan masa kerja minimum tertentu kepada pemberi kerja sebelum seorang karyawan mencapai status tunjangan. Perusahaan menghitung kewajiban imbalan kerja hanya dengan menggunakan imbalan terbatas pada tingkat gaji saat ini. Kewajiban manfaat pasti bersih atau aset. Kewajiban atau aset imbalan pasti bersih, juga disebut sebagai status didanai, adalah defisit atau surplus yang terkait dengan program pensiun pasti. Defisit atau surplus diukur sebagai berikut, yaitu kewajiban manfaat pasti dikurangi nilai wajar aset program, jika ada. Defisit atau surplus sering disebut sebagai status pendanaan dari rencana. Jika kewajiban imbalan pasti lebih besar dari aset program pensiun mengalami defisit. Sebaliknya, jika kewajiban imbalan pasti lebih kecil dari aset program pensiun mengalami surplus. Pelaporan perubahan kewajiban manfaat pasti atau aset. IASB mensyaratkan bahwa semua perubahan dalam kewajiban imbalan pasti dan aset program pada periode berjalan harus diakui dalam pendapatan komprehensif. Pendekatan ini mencerminkan penerapan akuntansi berbasis akrual untuk pensiun atau prinsip pengaku biaya.
Artinya perusahaan melaporkan biaya pensiun saat karyawan bekerja dan memperoleh manfaat daripada saat karyawan menerima manfaat setelah pensiun, atau disebut cash basis atau pay as you go. Dewan percaya bahwa pengakuan langsung atas dampak perubahan dalam laporan laba rugi komprehensif ini memberikan informasi yang paling dapat dipahami dan berguna bagi pengguna laporan keuangan. IASB mengharuskan perusahaan melaporkan perubahan yang timbul dari berbagai elemen kewajiban pensiun dan aset di bagian yang berbeda dari laporan laba rugi komprehensif tergantung pada sifatnya. Di masa lalu, perusahaan sering hanya melaporkan satu nomor biaya pensiun dalam laporan laba rugi komprehensif. Pengungkapan segmentasi tambahan dari komponen biaya pensiun memberikan transparansi tambahan tentang sifat biaya tersebut. Ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya layanan. Biaya layanan adalah biaya layanan saat ini atau biaya layanan masa lalu. Biaya jasa kini adalah kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti dari jasa karyawan pada periode berjalan. Biaya jasa lalu adalah perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa karyawan untuk periode lalu, umumnya akibat amandemen program atau misalnya perubahan program. Komponen ini dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif di bagian operasi laporan dan mempengaruhi laba bersih. 2. Bunga bersih. Bunga bersih dihitung dengan mengalihkan tingkat diskonto dengan kewajiban imbalan pasti dan aset program. Jika program tersebut memiliki kewajiban imbalan pasti bersih pada akhir periode, perusahaan melaporkan beban bunga. Sebaliknya, jika memiliki aset manfaat pasti bersih, ia melaporkan pendapatan bunga. Pendekatan ini dibenarkan atas dasar kesederhanaannya dan bahwa setiap biaya pembiayaan harus didasarkan pada status pendanaan rencana tersebut. Jumlah ini sering ditampilkan di bawah bagian operasi dari laporan laba rugi di bagian pembiayaan dan mempengaruhi laba bersih. 3. Pengukuran ulang. Pengukuran kembali adalah keuntungan dan kerugian yang terkait dengan kewajiban imbalan pasti atau perubahan tingkat diskonto atau asumsi aktuaria dengan lainnya. Dan keuntungan atau kerugian atasnya wajar aset program atau tingkat pengembalian akrual dikurangi pendapatan bunga yang termasuk dalam komponen keuangan. Komponen ini dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain setelah pajak. Oleh karena itu, keuntungan atau kerugian pengukuran kembali ini mempengaruhi pendapatan komprehensif tetapi bukan laba bersih. Demikian presentasi untuk kali ini untuk kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.